Johan Cruyff lahir dengan nama Hendrik Johannes Cruyff pada 25 April 1947 di Amsterdam, Belanda. Ia tumbuh di lingkungan kelas pekerja, hanya beberapa kilometer dari Stadion De Meer, markas Ajax Amsterdam. Ayahnya seorang pedagang buah, meninggal dunia ketika Cruyff berusia 12 tahun. Kehilangan ini meninggalkan luka mendalam dan membuat ibunya bekerja sebagai petugas kebersihan di Ajax untuk menghidupi keluarganya. Sejak kecil, Cruyff telah menunjukkan bakat luar biasa dalam sepak bola. Pada usia 10 tahun, ia bergabung dengan Akademi Ajax. Pelatih-pelatih di sana segera menyadari bahwa Johan memiliki visi permainan yang luar biasa dan kemampuan teknis yang sangat baik. Meskipun tubuhnya relatif kecil dan kurus, pada usia 17 tahun, Cruyff melakukan debut profesionalnya bersama Ajax pada tahun 1964. Dalam waktu yang singkat, ia menjadi pemain kunci di tim utama. Cruyff mulai mengembangkan gaya permainan khas yang dikenal sebagai total football. Filosofi ini menekankan fleksibilitas posisi, di mana setiap pemain mampu bermain di berbagai peran di lapangan. Cruyff tidak hanya menjadi motor permainan Ajax, tetapi juga mencetak banyak gol penting. Selama periode ini, Ajax memenangkan banyak gelar domestik dan 3 gelar Liga Champions secara berturut-turut pada tahun 1971, 1972, dan 1973. Cruyff juga menjadi pilar di tim nasional Belanda. Pada Piala Dunia 1974 di Jerman Barat, ia memimpin Belanda dengan gaya permainan atraktif. Meski Belanda kalah dari Jerman Barat, Cruyff tetap dikenang sebagai pemain terbaik turnamen. Pada tahun 1973, Cruyff pindah ke FC Barcelona dengan rekor transfer dunia saat itu. Di Barcelona, ia segera menjadi pemain favorit penggemar. Pada musim pertamanya, ia membantu Barcelona memenangkan gelar La Liga, yang pertama dalam 14 tahun. Pengaruhnya di Barcelona tidak hanya terasa di lapangan, tetapi juga dalam filosofi klub. Cruyff sering berbicara tentang pentingnya pengembangan pemain muda dan mengutamakan permainan menyerang. Filosofi ini menjadi dasar bagi pembentukan Akademi La Masia, yang kemudian melahirkan pemain-pemain seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta. Seiring popularitasnya yang semakin meningkat, Cruyff juga menghadapi berbagai ancaman dan kontroversi. Salah satu momen paling menegangkan dalam hidupnya terjadi pada tahun 1977, ketika ia dan keluarganya menjadi target percobaan penculikan di Barcelona. Peristiwa ini membuat Cruyff mempertimbangkan kembali prioritas hidupnya. Pada tahun 1977, saat Cruyff sedang berada di puncak karirnya sebagai pemain FC Barcelona, ia dan keluarga menjadi target percobaan penculikan di kediaman mereka di Spanyol. Meski detail lengkap dari insiden ini tidak pernah diungkapkan sepenuhnya ke publik, Cruyff mengaku dalam beberapa wawancara bahwa pengalaman tersebut sangat traumatis. Penculik bersenjata masuk ke rumahnya dan mengancam dirinya, istrinya Dani, serta ketiga anak mereka. Berkat tindakan cepat dan keberanian istrinya, situasi yang berpotensi fatal ini berhasil diatasi tanpa ada korban. Namun, ancaman tersebut meninggalkan dampak psikologis yang mendalam, khususnya pada keluarga Cruyff. Setelah insiden penculikan, Cruyff mulai mempertimbangkan ulang prioritas hidupnya. Salah satu keputusan paling kontroversial yang ia ambil adalah menolak bermain untuk tim nasional Belanda di Piala Dunia 1978 di Argentina. Meskipun ia masih dianggap sebagai pemain terbaik Belanda, keputusan ini menimbulkan spekulasi dan kritik dari berbagai pihak. Banyak yang berpendapat bahwa Cruyff telah mengkhianati negaranya, terutama karena Belanda dianggap memiliki peluang besar untuk memenangkan trofi tersebut. Namun, Cruyff akhirnya membuka diri dalam wawancara beberapa tahun kemudian, menyatakan bahwa ancaman terhadap keluarganya membuatnya tidak bisa berkonsentrasi pada sepak bola. Setelah apa yang terjadi, saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya sendirian. Saya adalah seorang ayah dan suami sebelum saya seorang pesepak bola, katanya dalam sebuah wawancara. Karena alasan keamanan dan keinginan untuk melindungi keluarganya, Cruyff memutuskan untuk mundur dari sepak bola internasional sebelum Piala Dunia 1978. Keputusannya ini sempat menuai kritik dari media dan penggemar. Tetapi Cruyff menjelaskan bahwa keselamatan keluarganya adalah hal yang paling utama. Setelah pensiun sebagai pemain, Cruyff beralih ke dunia kepelatihan.
Ia pertama kali melatih Ajax pada akhir 1980-an, di mana ia memperkenalkan gaya permainan menyerang yang sama seperti saat ia bermain. Cruyff kemudian kembali ke Barcelona sebagai pelatih dan membangun Dream Team yang memenangkan 4 gelar La Liga berturut-turut dan Liga Champions pada tahun 1992. Sebagai pelatih, Cruyff dianggap sebagai salah satu inovator terbesar dalam sejarah sepak bola. Filosofi dan pendekatannya terhadap permainan terus mempengaruhi generasi pelatih berikutnya, termasuk Pep Guardiola yang merupakan salah satu muridnya. Johan Cruyff meninggal dunia pada 24 Maret 2016 akibat kanker paru-paru. Namun warisannya tetap hidup melalui filosofi sepak bola yang ia ciptakan dan pemain-pemain yang ia inspirasikan. Nama Cruyff tak hanya identik dengan kesuksesan di lapangan, tetapi juga dengan keberanian untuk berpikir dan bermain di luar batasan konvensional. Cruyff tidak hanya mengubah cara bermain sepak bola, tetapi juga cara berpikir tentang permainan itu sendiri. Ia meninggalkan jejak yang abadi di dunia sepak bola, baik sebagai pemain, pelatih, maupun ikon yang melampaui generasinya. Siapa pemain favorit kalian yang memiliki cerita menarik untuk dibahas? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pastikan klik lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapat notifikasi jika channel ini mengupload video-video terbaru.